Amin ya rabbal
ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا رسول الله نصلي ونسلم على رسول الله سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم هو سيد الأنبياء وسيد المرسلين وهو رحمة للعالمين وهو خير الأمين وعلى آله وأصحابه وذرياته وأمته وأتباعه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Salatullah salamullah ala toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum taqwallah, faqad fazal muttaqun wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa tazawwadu fa inna khayra zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Tidak ada nasihat untuk saling menasihati di subuh ini, mengawali taklim subuh ini, melainkan wahai orang-orang beriman, marilah kita senantiasa menguatkan iman kita di hadapan Allah dengan membuktikan kualitas takwa, melaksanakan perintahnya, meninggalkan larangannya dengan sebenar-benarnya takwa. Tidak ada bekal yang terbaik melainkan ketakwaan di hadapan Allah. Maka berbekalah dengan takwa itu, dan tak ada manusia yang paling sempurna, manusia yang paling mulia di hadapan Allah melainkan manusia yang bertakwa. Dan persiapkanlah bekal esok hari untuk pulang menghadap kepadanya, dan bekal terbaik adalah ketakwaan. Ketahuilah sesungguhnya Allah Maha mengetahui sekecil apapun yang kalian perbuat, dan ketahuilah sesungguhnya kita semua harus mati dalam kondisi muslim di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita hormati pengurus Masjid Thariqul Ibad, para kiai, para guru, para ustadz, para sesepuh, para orang tua yang saya muliakan dan saya hormati. Begitupun segenap Bapak Ibu hadirin jamaah sholat subuh dan jamaah taklim subuh yang dengan sengaja hadir di Masjid Thariqul Ibad ini. Mudah-mudahan rangkaian ibadah yang kita lakukan Bapak Ibu diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Begitupun mudah-mudahan menjadi ampunan dosa-dosa bagi kita, dan mudah-mudahan juga menjadi asbab dan wasilah dengan amal-amal soleh ini Allah mudahkan setiap langkah dan setiap hajat kebutuhan kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Tahuilah sesungguhnya ibadah yang kita kerjakan ini lebih besar nilainya dibanding dunia yang kita kumpulkan. Jangankan sholat subuhnya Bapak Ibu, sholat qobliyah subuhnya saja itu sudah lebih baik daripada dunia dengan segala isinya. Rakaataini qoblal fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum fajar itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah lebih baik daripada dunia yang kau kumpulkan dan dunia yang segala isinya. Kalau sudah begitu, mau apa lagi yang kita cari? Kalau hanya dengan 2 rakaat sebelum subuh saja itu lebih baik daripada dunia dengan segala isinya. Masya Allah. Jadi memang orang yang paling bahagia, orang yang paling hebat itu adalah orang yang bisa menunaikan rangkaian ibadah di hadapan Allah, karena karunia ibadah itu Bapak Ibu lebih daripada dunia yang kita kumpulkan. Maka kata Allah ketika bicara dengan Nabi Muhammad tentang rahmat bisa ibadah, qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi wa bidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Sampaikan ya Muhammad, kasih tahu untuk sama umatmu itu dengan fadilah dan rahmat yang Allah berikan kepada kalian melalui ibadah-ibadah ini, falyafrahu, hendaklah kalian bergembira, senang kalian. Kenapa? Khairum mimma yajma'un, karena ibadah kalian itu lebih bernilai daripada materi yang kumpul sampai hari ini. Cuman acap kali mohon maaf Bapak Ibu, kadang-kadang kita ini dunia menjadikan silau dengan
Jadi sekarang lebih berharga dunia dibanding akhirat, Pak. Iya kan? Kalau diiming-imingi dunia kayaknya cepat benar kita. Coba besok ketua masjid itu ngomong, Assalamualaikum Bapak-bapak, yang sholat subuh di masjid dapat 100.000 per orang. Kira-kira datang nggak, Pak? Besok ada ibu wali kota mau sholat subuh di masjid Baitul Ibad, yang datang dapat beras 1 karung. Kira-kira jam 3 rame belum? Oh, udah rame jadinya, Ustaz. Jadi dunia lebih silau bagi kita. Padahal kata Nabi, 2 rakaat sebelum subuh saja lebih baik daripada dunia dengan segala. Jadi memang kita ini agak jauh, Pak, kualitas ibadah dengan para sahabat dan Rasulullah SAW. Kita masih silau dengan dunia, masih lebih berani meninggalkan sholat zuhur daripada nyangkol, lebih berani meninggalkan sholat asar daripada warung yang tutup. Ya Bu ya, iya Pak gitu. Lebih berani meninggalkan pengajian, meninggalkan baca Quran daripada meninggalkan mohon maaf, ya kan, dunia yang hanya sekedar Masya Allah kita kumpulkan pun juga dari bawah mati, Bapak. Ya kan, kalau kita mati dari bawah mati. Maka selamat Bapak Ibu yang hadir hari ini termasuk orang-orang yang tak sibuk dengan dunia. Apa buktinya? Datang salat subuh berjamaah karena kita paham ternyata jaminan akhirat itu lebih dahsyat dibanding materi yang kita kumpulkan. Insya Allah. Gak lama Pak dengan dunia mah. Apalagi hati-hati yang sudah 60 tahun ke atas, maka tinggal 3 tahun lagi siap-siap akan menikmati akhirat yang lebih baik. Insya Allah. Siap-siap ya Bapak Ibu. Alam kubur lebih nikmat dibanding alam dunia ini. Sampai Nabi menyebutkan apa tuh? Allahu wajal qabrahu rawdatun min riyadil jannah atau min riyadil jinan. Alam kuburnya insya Allah akan jadi taman di antara taman-taman surga. Ya kan? Kalau sudah taman surga mana? Siapa penghuninya? Bapak Ibu semua yang hadir semua. Insya Allah. Maka kita ini tidak usah bangga karena semua wajah yang datang malam ini sama semua. Hanya tinggal nunggu waktu saja. Insya Allah. Tapi biasanya nyendernya lebih lama, lebih cepat itu Pak. Masya Allah. Jadi alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah subuh ini bisa berwajah terutama duduk dalam majlis ini. Duduk di majlis ilmu itu saking berharganya. Nabi juga sama dengan duduknya di taman surganya Allah Subhanahu. Jadi apalah kurangnya dengan kita, coba ajakan Allah dan Rasulnya itu Pak. Semua ibadah itu fadilah itu dahsyat ya, dibanding uang 100.000, uang 200.000 Pak. Ya, hampir semua ibadah itu ternyata dahsyat ya. Subhanallah. Apalagi belum tahajudnya mungkin, belum sholat subuhnya. Sholat 2 rakaat sebelum subuh saja sudah lebih baik daripada dunia dengan segala isinya. Mudah-mudahan belajar menjiwai tentang nilai-nilai rahmat dari Allah yang ada dalam ibadah-ibadah kita. Mudah-mudahan istiqomah ibadahnya dan Allah menerima ibadah. Amin. Allahumma amin. Salawat dan salam Allah kita haturkan kepada beliau yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, Bapak Ibu yang Allah, subuh ini kita akan berbicara tentang adab. Terakhir kita kemarin sudah bicara tentang adab safar ya. Apa adab pertama? Adab bergaul. Oh, baik, boleh. Berarti kita masuk sekarang adab pergaulan yang pertama, yaitu adab dengan suami dan istri. Ada apa Ibu? Suami dan istri. Ustaz mau tanya, ibu yang masih punya suami angkat tangan. Ini lainnya udah gak punya suami lagi. Masya Allah. Bapak yang masih punya istri angkat tangan Pak. Oh masih. Masih. Ini ibu-ibu yang gak punya suami kapan lagi?
kata suami. Kalau masih mau jangan tunda. Kalau masih mau, karena begitu besar hidup rumah tangga itu Pak. Bapak kalau masih mau yang nggak punya istri, cari lagi istri Pak. Salikin. Jangan malu. Anak-anak yang orang tua sudah tidak berumah tangga, suruh dia berumah tangga. Bukan persoalan masalah dapat anak dan tidak punya anaknya, tapi minimal ambil berkah dalam kehidupan berumah tangga. Ustaz saya milih sendiri aja, ya sudah, dekatin dengan Allah. Kalau sudah tidak punya pasangan, jauh dengan Allah, apalagi punya pasangan. Bapak ibu yang masih punya pasangan, justru jadikanlah pasangan itu lebih dekat dengan Allah. Karena benar kata Nabi, sesuatu yang bisa memudahkan untuk lebih dekat dengan Allah adalah wazawjatuhu iman, pasangan yang saling menguatkan imannya. Jadi salah kalau ada orang jauh dengan Allah karena terhalang dengan pasangannya, itu salah total. Justru kata Nabi, iman yang memudahkan sampai dengan Allah adalah ketika dibantu oleh pasangannya. Jadi suami yang baik itu bukan yang ngasih kita tiap Sabtu dengan uang gajiannya, bukan suami yang menyiapkan segalanya dalam bentuk harta, tapi suami yang dengan imannya mampu mendorong istrinya pun dekat dengan Allah. Istri yang baik itu Pak, mohon izin, bukan hanya sekedar istri yang kadang-kadang sering mencucikan baju bapak, bukan sekedar yang memasakkan makan bagi bapak, tapi istri yang baik dalam pandangan Allah adalah yang hadirnya istri itu bisa meningkatkan kualitas iman bapak di hadapan Allah. Maka itulah kenapa ayat tentang berumah tangga ini saya ini ceramah depan orang tua cuma rumah tangga ya Pak. Gak apa-apa ya Pak ya. Tapi lagi kajian ilmu atau Pak ya kan. Harusnya dia yang mau nikahin ya sekarang. Cuma ya gak apa-apa lah. Kan berumah tangga lama ya Bapak Ibu. Ya sesekali. Maka ayat tentang berumah tangga itu Allah mulai dengan wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja. Di antara tanda-tanda kebesaran Allah, ayat-ayat Allah. Apa itu ayat Allah itu? Sesuatu yang bisa meningkatkan imanmu di hadapan Allah. Ayat itu ada dua Pak. Ada ayat yang tersurat, ada ayat yang tersirat. Kalau ayat yang tersurat jumlahnya 6.434 ayat, terkumpul dalam 114 surat, kemudian dirangkum dalam 30 juz. Itu ayat yang tersurat Al-Quran. Orang tuh kalau baca Al-Quran harusnya naik imannya. Ada ayat-ayat yang tersirat. Apa itu? Semua ciptaan Allah itu adalah ayat tanda-tanda kebesaran Allah. Sejatinya Bapak Ibu, orang kalau sudah membaca dan menerima ayat Allah harusnya dia naik keimanannya. Makanya ada ayat Quran, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan. Zadatuhum imanan. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu apabila disebutkan nama Allah bergetar hatinya, dan ketika dibacakan ayat-ayat Allah maka bertambahlah iman. Nah, salah satu di antara ayat Allah itu adalah wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja. Allah telah menciptakan pasangan di antara kalian. Jadi kalau kita ini berpasangan tapi pasangannya tidak bisa meningkatkan iman di hadapan Allah, ada yang keliru dengan pasangan kita. Maka bersyukur kalau sekarang, mohon izin Bapak Ibu, kita ini bareng pasangan, bareng istri, bareng suami, ya kan, sama-sama bisa saling menguatkan ibadah. Itu nikmat yang luar biasa. Alhamdulillah. Kasih Bapak.
gelasnya ada gambar Bunda Eva. Coba difotoin dulu nih Pak, biar Bunda Eva tahu kalau saya sering rekor ibadah ini kan. Wah, ini mungkin ada gambar Bunda Eva, tapi bukan kampanye juga Bunda Eva. Bunda Eva dengan siapa? Oh iya, Pak ini Pak Dedi Abdul. Jadi Bapak Ibu jemaah rahimakumullah, bersyukurlah pasangan yang terbaik, pasangan yang saling menguatkan dekat dengan Allah, dan itulah pasangan yang menyenangkan. Maka segitiga, atasnya Allah, kanannya suami, kirinya istri. Suami dekat sama Allah, istri dekat sama Allah, nanti Allah dekatkan keduanya. Tapi kalau suami kemana, istri kemana, Allah juga jauh, nah itu maka serumah tapi tak sehati, sekamar tapi tak sebadan, sekasur tapi tak berpelukan. Kenapa? Karena Allahnya hilang. Mumpung kita belum berpisah dengan suami Pak, dengan istrimu. Mumpung Bapak belum pisah dengan istri Pak, mumpung kita belum pisah dengan suami Ibu, maka manfaatkanlah. Ada beberapa adab-adab dalam kitab bagaimana kita bisa menjaga hubungan dalam berpasangan, ya Pak. Nah, termasuk juga ada adab bagi mereka yang sudah tidak punya pasangan, apalagi mohon maaf ditinggal wafat. Ibu-ibu ini yang sudah tidak punya pasangan ditinggal mati atau ditinggal cerai? Ibu yang sekarang janda itu ditinggal mati atau ditinggal cerai? Ditinggal meninggal kan? Kalau ditinggal mati itu berarti masih ada hubungan, walaupun disebut cerai, ya cerai juga sih, ya, cuma tetap kan karena berpisah dalam kondisi hidup, berpisah karena kematian, cerai tinggal mati, ya. Selagi ya kan kita belum menentukan jodoh berikutnya yang sudah mati itu ya pastilah kerabat, keluarga, bapak anak-anaknya, ya kan, minimalkan bapak anak-anaknya, ya kan, yang mesti kita tetap muliakan, tetap kita hormati. Kalaupun ditinggal cerai juga ya harus dimuliakan, nikah juga baik-baik, maka pisah juga harus baik-baik. Gak boleh nikahnya 200 juta keluar duit, pas cerai gak pernah menegur lagi, malah bermusuhan. Gak boleh dalam Islam. Cerai itu bukan perbuatan dosa, cerai itu dihalalkan, cuma memang agak dibenci sama Allah. Maksudnya apa? Diperingatkan, jangan sampai kau ambil jalan itu. Kalau masih ada jalan lain, ambil jalan lain. Tapi kalau sudah memang ada jalan lain, ya cerai itu jadi jalan alternatif. Makanya abdul halal indallah at-talaq. Ya, perbuatan yang dibolehkan atau halal di hadapan Allah itu, tapi dibenci, itu adalah cerai. Maka semaksimal mungkin kalau bisa seribut-ributnya kita itu Pak, jangan sampai terjadi perceraian. Ya, nah, cuman kan kembali kepada kasus dan ketahanan kita masing-masing. Makanya benarlah kata Nabi itu ya Pak, kunci rumah tangga itu satu, sabar. Apa Bu? Apa Pak? Saya yakin kalau Bapak Ibu ini gak sabar berumah tangga, gak mungkin sampai titik ini. Ya, Ibu tuh Bapak kalau gak sabar dengan istrinya Bapak, gak mungkin sampai pada hari ini berumah tangga. Kalau gak punya sabar, boro-boro sampai bertahun-tahun, 3 bulan gak tahan ngadepin bini itu. Iya. Apalagi jauh dengan kita kualitasnya misalnya di sisi kehidupan. Ibu juga sama. Ibu kalau nggak sabar dengan laki itu, pengen kabur aja bawaannya. Ya. Cuma karena alhamdulillah Ustaz masih kasih sabar. Pas Audin ketawa ini kayaknya ingkung pula Ustaz ini kan. Enggak. Semua. Termasuk yang ngomong juga sama Pak. Kalau punya kondisi tak ustazah juga tetap aja Pak. Bahkan acap kali suami ustazah juga belum tentu baik-baik daripada minuan kadang-kadang. Ya kan artinya, tapi bersyukur saja, sabar. Justru kebetulan mohon maaf nih, bapak-bapak yang sabar itu kan ujiannya berat. Sabar itu
makin kuat, makin berat ujiannya. Tapi Masya Allah, makin besar pahalanya, makin gede pahalanya. Iya kan? Bapak ini kurus badannya. Kenapa Pak katakan Ustaz tahun-tahun dan istri? Ya Allah, ibu ini badannya juga kurus. Kenapa Bu? Tertekan suami Ustaz. Jadi tertekan, dua-duanya merasa tertekan. Istrinya tertekan, bapak juga tertekan. Gak bisa gemuk dua-duanya Pak. Aduh, Masya Allah. Mau sampai kapan kita merasa tertekan itu? Ya, nah itulah islah. Islah itu apa? Ya, saling membuka hati, lapangkan hati. Kan dalam berumah tangga itu kan juga harus melapangkan hati kan. Jangan merasa tersinggung, jangan merasa paling tinggi, jangan merasa direndahkan. Ya, Masya Allah. Belajar melapangkan hati. Orang itu kalau sudah lapang hatinya, kenapa Ustaz merasa ini sebenarnya? Nah, orang itu kalau sudah lapang hatinya, dia akan mudah menerima apa yang jadi sikap pasangan. Maka belajar berumah tangga memang dengan ilmu, tapi juga dengan maaf. Saya mohon maaf Bapak Ibu yang sudah lama berumah tangga, kalau kemudian kita menyampaikan ilmu tentang ini, minimal lihat hadis-hadisnya aja. Saya kalau menyampaikannya saja. Saya yakin Bapak Ibu sudah bisa menjalaninya selama ini. Ini hanya menguatkan saja, insya Allah. Baik. Ada beberapa adab antara pasangan di antara kita, suami dan istri, ya, yang kita sebut dengan hak-hak. Ya, ada hak suami kepada istri, ada hak istri kepada suami. Ada di antara keduanya. Kita bahas dalam 3 term ini apa yang cukup. Allah memberikan keseimbangan laki dengan perempuan. Jadi menikah itu, berumah tangga itu bukan berarti laki dari superior, kemudian perempuan itu jadi apa namanya? Apa Pak? Kalau superior, kalau selebihnya binion, super binion, ya. Jadi bukan mereka itu kemudian ibu dibawa kerja laki-laki, enggak. Walaupun laki-laki itu jadi imam, ya kan, imam pemimpin, tapi tetap dalam keduanya ada keseimbangan. Mana ayatnya? Allah sebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 28, walahunna mislul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf walirrijali 'alaihinna darajah. Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf, tetapi suami juga mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada istri. Jadi harus seimbang hak keduanya, walaupun punya suami itu berada pada imam, ya kan? Berada pada imam, pemimpin dalam kehidupan rumah tangga. Ayat ini juga menetapkan bagi suami dan istri bahwa masing-masing haknya harus terpenuhi. Ala inna lakum ala nisaikum haqqan wal nisaikum alaikum haqqan. Ingatlah sesungguhnya kalian memiliki hak atas istri kalian, dan istri kalian juga memiliki hak juga atas suami-suami kalian. Jadi ada keseimbangan, ya kan? Bahkan menyebutnya dengan wa'ashiruhunna bil ma'ruf, ya, saling mempergauli dengan ma'ruf, dengan baik. Kalau suami pengen dihargai, istri juga pengen dihargai kan? Ya. Kalau suami itu pengen dipuji-puji, istri pengen enggak? Pengen dipuji. Kalau suami pengen dikasih, istri pengen dikasih enggak? Pengen. Ada seimbangan. Nah ini kadang-kadang kita sering nuntut dengan istri itu berlebih, tapi kita juga tidak pernah memberikan apa yang koreksi. Maka kata Profesor Dr. Fakih Udin, ya, dosen S3 saya, beliau profesor di bidang kesetaraan atau
menjaga keseimbangan perempuan dan suami. Jadi kata dia, Bapak Ibu, mohon maaf ketika menerjemahkan hadis, barang siapa seorang suami yang naik ke atas ranjangnya dan istrinya tidak mau, maka akan dilaknat sampai subuh. Ya kan? Itu seakan-akan kan ayat yang mendeskripsikan perempuan. Sekarang kalau dibalik, istri yang mau, suaminya gak mau, Pak, tuh kira-kira suami dilaknat sampai subuh gak oleh mereka? Kenapa enggak? Ya sama aja lah, Pak. Ya kan? Ada keseimbangan di sana. Emang yang mau cuma laki-laki, istri juga punya kemauan apa? Ya kan, punya kemauan. Jadi jangan punya apa laki yang mau, istri juga mau gitu. Jadi di sana ada keseimbangan. Jadi kalau suami itu pengen dihargai, hargai istri. Kalau istri pengen dihargai, hargai suami. Itu namanya keseimbangan. Disebut dengan azwaj, saling melengkapi dan menyempurna. Semua ya. Kalau bapak punya orang tua, bapak ibu punya orang tua, pengen dihargai sama istri kita. Nah, orang istri juga kalau punya orang tua, pengen dihargai sama kita. Nah, itu sih. Jangan berat sebelah. Istri itu memaksa suaminya untuk baik ke orang tuanya, sedangkan dia juga gak baik ke orang tua lagi. Nah, itu berat sebelah. Harus muliakan. Maka menikah itu menjadikan aku dan kamu menjadi kita. Jadi bukan bapak kamu, bukan ibu kamu, tapi bapak kita, ibu kita. Nah, sama. Ada keseimbangan. Nah, apa yang menjadi adab antara suami istri disebutkan dalam kitab Minhajul Muslimin ada 4. Kata baik-baik. 1. Adab yang pertama adalah amanah. Apa Bu? Apa Pak? Amanah. Apa itu amanah? Amanah ini adalah memegang janji yang kokoh di antara keduanya, tidak mengkhianati antara keduanya sedikit maupun banyak. Suami istri itu seperti dua orang yang sedang bermitra, bekerja sama sehingga ada pemenuhan amanah, nasihat, harus ada kejujuran, ada keikhlasan, ada keterbukaan di antara keduanya dalam segala urusan, baik khusus maupun umum. Ada pepatah mengatakan, Ustaz, kalau perempuan bercerita, kalau laki-laki tidak bisa bercerita. Perempuan kalau punya kesal dia ngomong aja. Laki kalau kesal diem. Itu gimana Ustaz? Harus paham aja dua-duanya. Ibu kalau suami itu lagi diam berarti dia lagi kesal. Istilahkan bentar, nanti pelan-pelan dulu menaruh. Bapak kalau istri kita ada cemberut, mau cek deh, dengerin aja dulu Pak. Dengerin, 2 jam dia mau cek. Nah, nanti udah selesai baru Bapak katakan. Jangan lagi mau cek juga. Nah, kalau udah sama-sama dulu ya tadi, berarti kita tidak mau menjadi keseimbangan yang amanah di sini juga punya makna apa? Menjaga komitmen, selalu berdua. Maka sekarang ada pupuk sakinah. Di mana pupuk sakinah? Siapa yang tahu hadisnya? Penyuluh. Apa pupuk sakinah? Berdua, apalah gitu ya. Komitmen apa gitu ya. Jadi saling menjaga pupuk sakinah bersama. Amanah. Jaga amanah dimanapun berada. Bapak
demen dengan bapak, hati-hati bapak sudah punya, itu namanya menjaga. Ibu, walaupun bapak sering keluar rumah, kerja di luar rumah, ibu di rumah harus amanah. Tidak boleh memasukkan perempuan yang bukan muhrim ke dalam perempuan ini. Tidak boleh memasukkan laki-laki yang bukan muhrim ke dalam rumah tanpa izin suami. Dan tak boleh keluar rumah tanpa izin suami. Itu namanya amanah. Yang sudah ada tamu rumah saya, laki-laki, ya kan? Ibu, kemana Pak? Saya mau bertamu. Ibu bilang bapaknya dia nggak ada. Walaupun kenapa bapaknya dia nggak ada. Jadi gimana? Udah di luar aja bapak-bapak. Jangan lagi masukin ke dalam rumah. Walaupun nggak apa-apa ibu. Jangan dibuka pintu itu. Kalau tamunya laki-laki, hatta mohon maaf, sekalipun mohon maaf nih, ya kan, keluarga dari laki-laki. Berarti apa? Ipar atau siapa, ya kan? Itu juga harus ada. Bahkan mohon maaf, bapak tertua sekalipun, kalau suami ibu nggak ada, itu nggak boleh masuk rumah. Seharusnya dia bapak tertua juga bisa nanti sama anak mantu. Iya kan Pak? Bisa namanya juga dunia setan mana-mana Pak. Kalau ada bapak mertua datang ke rumah, minimal anak kakinya yang hadapi. Ibu mertua datang ke rumah, minimal istrinya yang hadapi. Itu di sana. Jangan sembarangan, jaga kehati-hatian. Setan nggak pernah berhenti. Pernah berhenti setan bapak. Kalau ada kejadian baru, kadang-kadang mohon maaf, cinta itu buta kata anak muda. Ya, cinta itu buta. Lakinya kerja 3 bulan nggak pulang-pulang. Bapak mertuanya main ke mantu. Ya kan? Pandangannya sama. Bapak mertua juga lihat anaknya cantik. Karena repot juga. Mantunya udah 3 bulan. Itu anak papinya kerja. Banyak kejadian. Islam sampai ke arah sana tuh Pak. Islam sampai ke arah sana penjagaannya Pak. Karena kalau sudah terjadi, Masya Allah, bisa sebulan itu. Sebulan ujungnya Pak. Dan yang paling repot kalau bapak perempuan ini menjadi haram maksudnya menikahi seorang perempuan yang pendidikan oleh anaknya. Nah itu kan repot. Jadi sebelum itu terjadi maka ada maka aman. Ya, perempuan itu jangan mohon maaf memasuki orang ke dalam rumah itu Pak. Ibu-ibu itu puasa sunnah aja itu wajib izin sama suaminya. Puasa lah Bu, apa hubungannya coba? Takutnya suaminya jam 1 pulang dari kebun. Ya kan, ada tahan lihat cewek cantik di kebunnya. Pulang ke rumah, di rumah juga sama Pak. Ibu lagi puasa wajib batal. Wajib kan? Sampai segitunya. Pasar habis shopping lupa. Jadi, nah ini amanah. Jadi kita tuh harus ngerti juga nih yang menjadi tamu harus ngerti. Ini tuh nggak ada istrinya. Jangan pula mudah bangsa. Ini nggak ada suaminya. Jangan pula diajak ngobrol depan rumah. Entahlah apa yang bapak dan ibunya mana-mana pula. Pembantu ribu-ribu. Kenapa? Nggak ada istrinya. Karena bapak ribu-ribu pembantunya kenapa istrinya lebih 2 hari, 3 hari. Pembantunya berhenti dulu. Karena dia harus kaki di luar sama anak. Itu juga harusnya begitu. Karena setan tak pernah
Itu bukan Pak Yasin yang dari CTP, bukan. Dan Pak Yasin sebelah sana itu orang pengiriman kapura dan Pak Yasin apa gitu. Cuma pas kebetulan dia namanya sama. Nah ini amanah ya, insyaallah ya. Selamat Bapak yang sampai hari ini menjaga Alhamdulillah Pak Ustaz. Selama nikah dengan istri tidak pernah macam-macam. Misalnya itu alhamdulillah. Ibu juga sama. Tapi kalau yang sudah pernah istighfar, mohon maaf dengan pasangan. Kalau ada bapak yang pernah berzina dengan perempuan lain, ya istighfar. Jangan lagi memaafkan istri pelan-pelan. Maafin suami yang bu, kalau suami yang tidak baik. Maafin bu. Istri juga sama, Pak. Ibu kalau pernah berzina dengan laki-laki lain, istighfar. Mohon maaf, mohon ampun sama Allah, maafkan suami. Untuk suami tertahan dan sabar. Hebat. Ada suami itu Pak, udah tahu suami itu masih dia jaga dari perempuan. Karena dia menghormati anak-anak. Anak-anak dia saya. Sama kata Allah. Mengapain lagi hidup ini kalau masih hidup? Terus aneh-aneh lah berpikirnya, terus aneh-aneh. Saya kalau nikah sama itu pasti bahagia. Belum tentu. Saya kalau nikah sama bapak itu pasti bahagia. Belum tentu. Udah syukur dengan apa yang ada sekarang ini. Bapak bersyukur dengan kehadiran istri. Ya. Kenapa? Karena jodoh itu adalah bagian di antara ikatan yang Allah ikat. Bukan maunya kita. Jodoh, kematian, rezeki itu Allah yang ikat. Bahkan kita kalau sudah terikat dalam akad nikah bersyukur, dan sekarang masih bersatu bersyukur. Jangan-jangan kita lebih parah kalau tidak dia, begitu bersyukur. Ini nasihat yang baik, amanah. Kalau pernah melakukan sesuatu yang tidak baik di luar itu semua, tinggal saling memaafkan, saling memaafkan. Terimalah kelemahan suami dan terimalah kelemahan istri. InsyaAllah kalau sudah begitu tak ada masalah akan lebih tenang dan lebih plong. Tapi kalau kita merasa terus paling benar, paling hebat, diungkit lagi, maka kata Nabi kan keburukan yang paling buruk daripada 360 ain. InsyaAllah. Lalu 60. Jadi gini Pak, andai kata ada orang yang paling berbuat buruk itu ada keburukan yang mengalahkan 360 keburukan yang ada. Apa? Seorang pasangan mengungkit keburukan pasangan yang sudah lama. Mungkin lagi. Bapak mungkin istri depannya, mungkin lagi. Dulu kamu bukan lagi tahu seberapa. Ibu mungkin lagi bukan suami, tidak boleh. Itu keburukan lebih buruk daripada 360 aib yang tiap hari melakukan. Itu lebih buruk adalah mengungkit keburukan pasangan. Udah, lapangkan hati, terima. Mohon maaf. Di sini sih biasanya sih, mohon maaf nih perempuan biasanya. Kalau laki sudah udah, kalau perempuan itu aku 15 tahun ke belakang diungkit lagi begitu. Biasanya, tapi sih ini bukan orang terlibat orang sombong, orang sombong itu orang satu dari apa dari Sinarja, dari negeri Sakti di sebelah sana itu Pak. Kalau ini kan masih ada di daerah dengan Jaya nggak ada, soleha bukan Jaya. Amin. Bisa disinggung Ibu, saya ngomong, dia kan jelas saya ngomongnya, saya kan ngomong nama, jadi dia itu udah dulu udah sekarang bapaknya udah bagus, sekarang ibunya udah bagus Pak. Bapaknya udah ditungguin, sampai kapan? Makanya saya punya teman Pak hakim ya di pengadilan. Dia itu paling dasar. Mohon maaf kalau ada apa tuh namanya itu kalau kita tuh terdakwa ngungkipin, ya kalau dia lagi apa lagi berkara. Ini pasang ngungkit yang dulu itu bukan berita udah berhenti. Memang gak ada baik-baiknya suami kamu di depan kamu kan?
Ingat terus ya, ingat terus, masya Allah. Nah, tapi tidak, insya Allah ya. Makanya inilah nasihat-nasihat agama untuk semuanya ke depan. Kita ini manusia punya kelemahan yang sama. Ya, istri harus terima, suami harus terima. Ini amanah. Ya, jujur ya, amanah. Kalau sekiranya mohon maaf, lu ada yang tanya, Ustaz, apa hukumnya seorang suami yang jujur sama istri tentang keburukannya hanya untuk membebaskan dosanya? Misalnya ya, ada suami itu nanti ngomong lagi, "Ma, saya itu sudah punya istri kedua." Nah gitu. Dan udah cerai lagi, saya udah cerai lagi, misalnya gitu kan. Nah itu gimana itu Ustaz? Boleh gak? Nah, ya kan? Terus ada jawaban dari Bu Yaya yang mau kata dia, kalau sekiranya istrimu sudah siap, artinya siap itu dia akan menerima dengan konsekuensi berita itu, dan tidak ada apapun dia menerima, silakan kau sampaikan untuk membahas kebohongan. Kita tidak berbohong itu kan. Tapi kalau sekiranya isi itu nggak siap, dia tidak usah sampai mati kau tidur. Itu Pak, untuk menjaga gitu. Daripada gara-gara ngomong itu pengen idealis banget bapaknya, saya pengen Ustaz ideal. Belum tentu istri menerima dan siap menerima kabar itu. Ya, daripada rumah tangga ternak, tidak usah. Cukuplah bermohon ampun kepada Allah, karena Allah yang tahu tentang perbuatan. Ya. Nah, tapi kita dibalik itu belajarlah membuka hati. Ya, ibu, bapak, kalau bapak bisa membuka hati, terus saya mau menerima apapun yang tidak saya tahu tentang saya. Ketika saya kerja kemana, saya jelas. Ibu juga sama. Saudara, apapun yang sudah saya kerjain, saya menutup mata saja. Ya, saya sudah menerima. Belajar begitu semua. Dosa-dosa dia, amal-amalnya. Itu tuh bagus. Gak usah diungkit. Gak usah ditanya-tanya. Ini suami tanya 3 minggu ditanya terus. Nah, senangnya bahagia kita melihat. Ini amanah ya. Jadi yang paling berat itu amanah nih Pak. Yang paling berat itu amanah. Amanah menjaga akad nikah dan sudah terucap dan terikat. Ya. Gak bersyukur ya Bapak Ibu yang kita masih bisa dapat. Satu, ada percayaan dalam amanah. Yang kedua, cinta dan kasih sayang. Walaupun mohon maaf sudah berumur pernikahan kita, tapi kalau bisa cinta dan kasih sayang tetap melekat dalam diri kita. Makanya saya sering bilang harus belajar karena Allah mencintai pasangan, bukan karena apa yang ada pada dirinya. Kalau kita mencintai pasangan kepada apa yang ada dirinya, itu gak apa-apa. Ibu kalau cinta sama suami gara-gara duit, gak lama sudah kita punya duit itu. Gak lama. Kadang suaminya pejabat juga gak lama. Mungkin mohon maaf, ya lagi menjabat kena KPK, lagi belum sama kita, habis hancur usahanya. Kalau mencintai karena wajah juga gak lama. Namanya wajah mah dimakan usia. Semulus-mulusnya istimewa kalau sudah usia 50 tahun itu Pak, kan kelihatan berikutnya ada tanda tua itu. Gak usah dibohongin. Karena nasab juga sama gak bisa. Nasab itu Masya Allah, belum tentu anak kiai jadi kiai, belum tentu anak orang kaya jadi kaya. Tidak. Maka kata Nabi, agama harus menjadi patokan kita. Insya Allah kalau cinta karena Allah, apapun kondisi dari pasangan, karena memang Allah memerintahkan kita mencintainya. Litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Dan Allah yang telah menjadikan dan kalian cinta kasih sayang di antara. Makanya ada doa ya Allah, berikan aku untuk mencintai kepada orang yang cinta kepadamu dan cinta kepadamu.
ibu juga sama. Apalah yang diharapkan dari suami kalau udah tua begitu kan? Kalau bukan cinta karena Allah yang berbakti dan bersepatu dengan suami. Ini adab yang tetap harus mencintainya, menyayanginya. Saya kadang-kadang lebih terharu ya. Ada nih, mohon maaf, orang sudah usia 20 tahun, kakek nenek lah gitu. Ini si kakeknya sakit, ditungguin sama si neneknya, ya antara sana sini ditungguin. Bahkan mohon maaf dibuat makan, disuapin. Sampai meninggal 40 hari berikutnya si kakeknya ini dia siap-siap, udah pakai celana bagus, baju bagus, pakai sepatu. Ditanya mana kek? Mau jemput ibunya. Mana ibunya ngaji? Tahunya dia mati sini. Besok ngaji, aku jemput pak. Udah mati masih diingat sama dia. Aku jemput ibunya, udah mati. Masya Allah. Karena sayang kita akan pernah mati sekalipun pasangannya sudah mati sebagai biasa atau hidup dalam hati. Tapi pun masih ingat terus waktu. Kenapa? Karena dia melupakan semua. Begitu pun seorang istrinya kepada suami. Mati jasadnya tidak akan pernah mati cinta kasih. Maka terus saja, maka belajar mencintai karena Allah. Man la yarham la yurham. Siapa yang tidak menyayangi di muka bumi, maka Allah tidak akan menyayanginya di langit. Dua, yang ketiga, adab antara keduanya adalah kepercayaan timbal balik antara keduanya. Nah, juga harus percaya. Kadang-kadang kita sering cemburu, sering suzon, sering sangka. Kita udah tadi punya amanah di atas saya, sama amanah. Dan suami amanah, istri amanah. Kalau sudah sama-sama amanah, saling percaya. Saling percaya. Bapak kerja kemana, ibu kita kasih apa. Apalagi sudah dunia begini nih, mohon maaf. Semua punya HP, ya percaya aja. Tidak usah tiap malam bersama suami, tidak usah tiap waktu bersama istri, dan saling percaya. Ya, ada kepercayaan. Bapak pakai sebulan, tidak apa-apa. Ya kan, ibu percaya saja, insya Allah baik. Ibu harus rumah orang tua, percaya saja, insya Allah lah. Ini kepercayaan. Insya Allah, ya kan, kalau sudah ada kepercayaan di antara keduanya, ya maka ini bagian dari yang keempat, beradab dengan adab-adab yang umum. Contohnya apa? Ramah dengan pasangan, berbuka ceria, berkata mulia, senyum. Dengan terbalik, dengan tetangga mulai senyum, dengan pasangan dia mulai cemberut, ya, dengan orang baik, dengan pasangan. Kalau temennya WA cuma dibalas, nah istrinya WA nggak dibalas-balas, ya. Atau sebaliknya, suaminya WA malah dibiarin. Harus ada apa namanya, ada yang ramah, memuliakan. Karena ya Bapak Ibu, pada ujungnya Bapak Ibu, bahwa rumah tangga itu ibadah yang paling utama. Sekecil apapun kebaikan yang diberikan kepada pasangan akan punya pahala besar daripada diberikan kepada orang lain yang bukan hubungannya dengan kita. Sebaliknya, dosa yang kecil, sesuatu yang sepele, kalau dikerjakan kepada pasangan lebih besar ancamannya dan dosanya dibanding kepada orang lain. Saya baca dalam satu risalah, Allah itu tidak mematikan Nabi Muhammad dalam kondisi sholat. Allah tidak mematikan Nabi Muhammad dalam kondisi baca Quran. Allah tidak mematikan Nabi Muhammad dalam kondisi tawaf. Allah tidak mematikan Nabi Muhammad dalam kondisi haji. Padahal gak susah bagi Allah ya Pak mematikan Nabi untuk sholat. Menjadi contoh, tuh lihat Nabi Muhammad asal sholat gitu. Enggak Pak.
Tidak mudah, tidak susah bagi Allah mematikan Nabi manusia tawaf. Tapi tidak Pak. Kalau Bapak Ibu mau tahu, Nabi Muhammad itu wafatnya di atas pangkuan istrinya. Di atas pangkuan istri Aisyah. Maksudnya Nabi menunjukkan ternyata kehidupan rumah tangga itu harus lebih dijaga dibanding Tuhan yang kenapa? Karena keharmonisan kehidupan rumah tangga itu lebih dicintai oleh Nabi dan lebih banyak peluang amalnya dibanding yang lain. Kita malah terbalik, egois dengan sholat kita, egois dengan bacaan Quran kita, egois dengan ngaji kita, sampai lupa dengan hak pasangan di antara kita. Ibu mau ngaji, bapaknya gak izinin, milih mana ibu? Tetap berangkat apa diam di rumah? Bagus Pak, kalau perempuan terlibat bagus Pak. Kalau orang pemilik saya cerita, sorry kurang ajar, mengajar dengan orang itu Pak. Buat tinggalin sudah dipakai, begitu katanya. Tak boleh egois. Allah menghormati kepada pasangannya. Bapak mau kerja, istri itu di rumah lagi ngada apa ngada dia? Ya, pokoknya tak mau tinggal. Bapak beli mana? Pilih kerja atau beli di rumah? Jangan saja, kayak video marah ini. Di rumah Pak udah. Di rumah. Menghargai dia. Lagi ada saya di rumah. Mungkin lagi posisinya lagi apa yang gak enak gitu. Masya Allah. Sampai begitu, jangan egois. Apa bisa kita pertahankan kalau rumah tangga kita pertahankan? Bapak kerja di rumah istri ya, ibu juga sama bela-belain rumah dan suami dan istri. Sekarang kalau kita dalam pasangan itu tidak ada apa dalam hati itu ya Pak, tidak ada saling menghargai, apa yang pertahanan? Agama itu begitu. Agama itu begitu. Masya Allah ya. Aisyah pernah cemburu Pak. Aisyah pernah cemburu, minta pulang apa Rasul? Pulang kalau bahasa Abu Bakar. Rasul itu Pak, Abu Bakar itu kan sahabat dia. Abu Bakar kan muridnya Rasulullah itu. Dianterin sama Rasulullah Pak. Ya, dijalanin sama Rasulullah. Ayo saya anterin Pak ke rumah. Sampai ke rumah Bakar, Abu Bakar buka pintu, kata Abu Bakar, ada apa yang Rasulullah katanya? Kalau kau butuh, kau akan datang. Kata Abu Bakar, kalau kau butuh sama aku, kata Abu Bakar, kau akan datang. Dan sahabat dia itu, bukan ya Abu Bakar. Aku datang di sini sebagai anak, suami dan istrinya pengen pulang. Itu kalau udah mau mukul Siti Aisyah Pak. Ya, apa salahnya Rasulullah masih ada salah? Tapi ketika mau mukul pegang tangannya Abu Bakar sama Rasulullah, apa dia bilang? Ya Allah, yang salah bukan Aisyah, tapi saya, suaminya. Kenapa belum bisa beri dengan baik? Masa iya? Artinya apa? Begitu Rasulullah merendahkan dirinya, Pak. Kan kalau kita masa ini Nabi yang bakar, dan salah kasih saya, yang satu saya enggak Pak. Dia dengan semua ketabian kita mengatakan, saya yang salah ya Allah. Udah. Padahal Aisyah bukan siapa-siapa, tapi dibela suaminya depan bapaknya. Dan salah saya, dia pengen pulang saya anterin dulu. Udah bapak itu ada Aisyah itu kan. Dia hanya pengen dihargai perempuan juga sama, hanya pengen dihormati. Dan begitu pun dalam kehidupan kita. Mungkin ibu hanya pengen dengar suami itu, hanya pengen dimuliakan sama kita suami selesai. Nah, cuma karena mohon maaf terbuatnya egois, tidak ada pengalaman hati, maka itu yang terjadi Pak. Gutram ada tiap hari. Apa gutram ya? Seberut aja dua-duanya, gelut aja kan. Masya Allah. Nah ini Pak, penting hari ini, ya mudah-mudahan penting kita ya Pak. Sekarang kuncinya adalah ayo kita sama-sama manfaatkan banget kebersamaan yang sudah ada. Mudah-mudahan
Siapa pasangan yang mati dan pasangan satunya merasa ridho terhadap keduanya atau terhadap salah satunya itu, maka Allah masukkan ke surga dengan tanpa hisab. Bapak mati, suami istri itu ridho. Ibu bapak mati, kata ibu itu, ya Allah, saya ridho punya suami kayak itu. Masya Allah, kemana bisa keluar ucapan itu tuh dari istri itu, Pak? Saya kadang-kadang kalau pas tahajud mesti ngomong, Mas, kamu ridho ya, saya sebagai suami kamu, ya. Atau sebaliknya, Pak, gimana caranya kalau ibu mati, ibu tuh mati, plak ibu mati juga. Kata suami itu bilang, ya Allah, saya ridho punya istri kayak dia. Ya Allah, itu udah masuk surga timah itu. Tapi kalau ini plak, ibu tuh mati. Kata bapaknya, alhamdulillah. Mati itu aman rumah ini. Gak ada yang ngocek-ngocek. Aduh ya Allah, sakit benar-benar itu. Maka sekarang ini gimana caranya, Bu, biar nanti pas mati itu terdengar oleh bapak. Ibu gak dengar apa, ruinnya gak dengar nanti. Anak-anak itu, termasuk istri kita tuh nanti ngomong kepada. Nah, nanti kalau kamu jadi bapak, contoh bapak kamu. Bapak kamu tuh Masya Allah. Bapak kamu tuh orang hebat. Tak punya masalah dengan tetangga, di kantor tidak ada masalah, dengan ibu di 30 rumah tangga tidak punya masalah, orangnya sabar, baik, sayang sama ibu. Kata istrinya itu, Pak, ngomong sama anak kami, ya Allah, saya benar umurnya pendek. Kata istrinya, kenapa nggak saya umur? Buat cakap, kalau punya istri begitu, ridho saya sebagai istrinya. Tapi kalau itu bilang nanti, nah kalau kamu jadi bapak, jangan contoh bapak kamu itu. Kurang ajar bapak kamu, untuk umurnya panjang. Nah gimana cara sekarang ya? Makanya kan ridho, kalau bagi pasangan, ridho pasangan ridho Allah. Kalau bagi anak kepada orang tua, ridhonya Allah, ridhonya kedua orang tua. Jadi kalau untuk pasangan, ridhonya Allah tergantung ridhonya suami ibu. Sebaliknya, mohon izin Pak, selamatnya seorang suami tergantung doanya istri. Itu ada hubungan. Ya, maka mudah-mudahan kita semua yang hadir kali ini yang memberikan Allah kekuatan untuk bisa menjaga rumah. Ibu-ibu yang sudah tidak punya pasangan, doakan yang sudah punya pasangan kita ya. Kalau kita dulu belum bisa sempurna memuliakan suami, sampai sekarang doakan terus. Kan doa maka akan pernah terputus ya, dari orang hidup kepada orang mati. Ya Ustaz, sudah gak ada suami saya. Baik benar suami saya dulu. Saya benar, sudah mati aja masih ingat. Iya Pak. Ya kan apa ingatnya? Ada warisannya. Itu warisannya dari suami. Iya. Saya kembali nasihatin kakak ipar saya, kan saya punya kakak meninggal. Ya, profesor kan saya punya kakak profesor Dr. Masyur, dosen UIN. Dia tinggal udah 7 bulan, udah setahun lagi. Ya, kemarin ada rumah, jadi rumah kakak ipar istri saya bilang dari beliau, bersyukur kami ini. Kenapa? Abi itu udah meninggal, masih ingat ngomong. Kenapa? Itu bapak restoran masih ada. Tiap bulan diambil, tiap 5 itu Pak. Udah nggak ada almarhum tadi. Tapi masih ada uang pensiunan berapa? 6 juta ya. Udah nggak ada suami, masih ada pensiunannya. Ya Allah, mati aja masih ada pemberiannya. Lah kita bukan PNS ini Pak. Belum tentu kan, mohon maaf, bisa kasih sesuatu setelah kita mati. Makanya yang mohon maaf ibu yang punya suami pegawai itu sudah mati masih untuk bersyukur banget. Dia udah mati menerima gajinya para istri. Alhamdulillah. Atau mungkin yang punya apa? Suami alhamdulillah sudah meninggal, suami saya masih ada tiap bulan. Kenapa? Itu warisannya masih ada tanahnya dia 10 hektar, 10 hektar. Dia kan pakai karet tiap bulan datang petani itu
dikirim ke ibu, alhamdulillah, nggak urus lain-lain. Nah itu bersyukur masih ada orang yang sudah mati, tapi kebaikan masih kita nikmati, itu luar biasa. Ya kan? Saking sayangnya suami itu udah mati mesti siapa? Bahwa bakal mati dari siapa belum bagi istri apa? Oh tanah itu tanah. Udah siap berbakar bapak. Warung, toko, apa mobil ada. Bapak Ustaz kalau saya kami keluar mobil ada, rumah ada, warung ada, tapi di sana yang suami. Dan itu memang kewajiban karena Nabi wahai para suami tinggalkanlah hartamu minimal setahun atau 4 bulan untuk meneruskan. Terus senanglah kalau suami punya anak, alhamdulillah Ustaz. Kalau mau dibawa saya tanah, alhamdulillah. Ya, itu saja mungkin. Semoga ada manfaatnya dan semoga kita bisa bersyukur dengan pasangan-pasangan kita. Insya Allah. Nanti bulan depan kita coba kali ada hak-hak istri atas suami, ada hak-hak suami yang ini, antara keduanya ada keduanya amanah, yang kedua cinta kasih, yang ketiga kepercayaan di antara keduanya, dan yang keempat adalah beradab dengan adab-adab secara umum dalam kehidupan. Senyum, ramah, berkata-kata mulia dan pasangan dia. Kalau sama orang yang sopan, masa pasangan tidak sopan, harus lebih sopan, ya, harus lebih sayang, bahasanya lebih sayang. Wastausu bin nisa'i khairan, berwasiatlah dengan kebaikan pada pasangan-pasangan kalian. Cukup itu dulu mungkin Bapak Ibu. Ada pertanyaan? Enggak lah ya, kalau soal rumah tangga. Ada yang silakan, kalau ada silakan Pak. Kasih mic-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami tanyakan masalah amanah tadi Pak. Yang kami tanyakan masalah amanah, kayak kita dikasih uang gitu Pak ya dari rumah untuk infak, tapi entah infak di mana aja, tapi pokoknya infak itu aku pakai dua, hukumnya bagaimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati Bapak Ustaz Asep, Bapak Hadirin sekalian. Ini yang saya tanyakan mengenai amanah juga ini tadi di tengahnya. Bagaimana kalau misalnya di dalam pernikahan itu tiba-tiba di pertengahan suami itu menikah lagi, tapi tanpa izin istri, bahkan sampai lama sampai meninggal mungkin itu tidak diketahui oleh istri. Apakah hal-hal yang seperti itu suami itu berdosa? Itu aja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz Sarudin. Ayo Bu. Pak Sarudin. Cek. Ya, terima kasih Pak Ustaz. Langsung saja. Ini terkait dengan perbuatan kesalahan ya. Artinya tidak bisa dipungkiri teman-teman. Kalau di sini nggak ada, terutama saya juga banyak gitu ya, bahwa pernah terjadi suatu kesalahan ya, setiap pria dan tadi memang benar itu selalu diungkit-ungkit, bahkan harus bersumpah, ya, bahkan harus melakukan segala. Nah, artinya pada saat harus memilih, karena pada saat dia sudah menyadari, tapi harus dipaksa bersumpah, gitu kan, dan dia berpikir untuk kedepannya, untuk perubahan dan lebih baik, artinya dia melakukan sumpah itu, ya, itu gimana benar? Artinya dia juga merasa menyadari, tapi sudah itu dia berubah gitu, total untuk tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang salah itu, tetapi dia tidak pernah mengakui misalnya hal tersebut kepada istrinya. Mungkin itu lebih baik bagaimana pandangan Pak Ustaz tadinya
Dia tahu itu salah, walaupun dia bersumpah, tapi dia tidak pernah mengakui. Mana Pak Ustaz? Terima kasih. Ada lagi? Cukup? Cukup ya, cukup tuh. Tentang amanah. Kita itu dari rumah mau berinfak sampai ke masjid, dikasihlah sama ibu. Ini Pak saya kaya. Sampai di jalan bapak ada rokok, beli rokok. Itu di mana Ustaz? Ya nggak apa-apa. Dia ngomong lagi sama istrinya. Tadi saya mau infak tadinya, cuma saya sempat mulut saya beli rokok aja. Apa? Apakah dosa itu suami, istri dan juga ibu tetap dapat aman, ibu tetap dapat pahala? Karena niat ibu mau infak di bapak, kalau bapak nggak nyampe, tetap berpahala ibunya. Bapaknya dosa nggak? Ya dosa sih bukan dosa fatal, kesalahan. Ya kesalahan. Kenapa? Karena infak itu adalah sesuatu yang kita berikan di saat kita nggak membutuhkan. Ini bapak butuh pada duit hari dipakai itu dia nggak apa-apa. Paham ya bapak itu ya? Jadi infak itu sedekah itu Pak, kita berbuat sesuatu yang memang kita juga sudah tidak membutuhkan lagi secara benar-benar mendesak gitu, ya kan? Bapak itu infak ke masjid kenapa? Karena kita juga ada di rumah cukup. Ya sampai gini, bapak itu tuh infak ke masjid, tapi di rumah kelaparan nggak boleh. Nggak boleh, kita juga butuh di rumah ini. Ya jangan. Itu dulu kewajiban kita dulu. Anak kelaparan kasih ke orang nggak boleh. Ada sahabat memilih ya Rasulullah, bapak saya mati, ya, ibu saya mati, terus ini anaknya ada 3, dia meninggalkan harta banyak, terus masa infaknya semuanya adalah kata Nabi jangan, setengahnya oh jangan, 2/3-nya jangan. Kalau belum itu berapa dong? Dia ngomong lagi, 1/8. Nah boleh kalau 1/8. Artinya apa? Pakai dulu tuh dirimu, cukupkan dulu dirimu, baru dipakaikan kepada orang lain. Ini kadang-kadang suami itu juga begitu, disuruh istrinya ini, pas di perjalanan dia butuh, dia nggak punya, akhirnya dia pakai punya istrinya, dia sudah nggak apa-apa. Itu apa tidak dosa? Gitu. Di saat memang bapak membutuhkan. Tapi kalau kita juga ada memakai uang amanah orang itu ya nggak boleh. Ya kan ya nggak boleh. Bagus banget. Ya kan karena kita juga membutuhkan di saat itu. Ibu misalnya marahin bapak, anterin ke masjid nih untuk beli semen dulu lalu beli masjid 1 juta kata ibunya. Ya terima usul ibu, mau ibu jadi pakai ibu karena ibu butuh ya nggak apa-apa. Karena kadang-kadang suami nggak ngerti kebutuhan istri misalnya gitu. Nggak apa-apa, nggak dosa. Karena ibu butuhkan hak, itu namanya Pak. Karena ada orang tua yang kadang-kadang mohon maaf lebih ngasih ke orang lain tapi lupa dengan internal dirinya. Ini butuh juga. Nah kata Nabi kan siapa yang bersedekah kepada orang lain yang jauh, tapi yang dekat pun sedang membutuhkan maka solid dan tidak diterima sedekahnya. Tidak. Kemarin kan sempat ada apa namanya? Kan ada orang sekarang kan Sumbar lagi musibah Pak, Aceh juga sudah kena. Tiba-tiba ada orang yang buat Palestina. Itu kan disindir gitu. Sekarang oke, Palestina memang sedang berbuka dan Palestina, tapi kan di Sumbar juga sedang berbuka. Lebih dekat mana Palestina dengan Sumbar? Sumbar lah. Ternyata yang di Sumbar kembali kena gempa juga. Itu di rumah yang hancur. Lebih dekat mana tuh? Sini lah dulu. Gak usah jauh-jauh orang. Itu tuh karena gak baik itu orang dekat dengan kita. Makanya mohon maaf. Kita ini dengan sok-sok orang-orang. Adik kakak kita juga miskin. Bantu adik kakak kita itu. Ini masuk bang sini gede-gede ini kakak adiknya boro-boro mau makan. Anak ke sekolah dan juga ke sekolah karena pegawai itu dulu. Selesai korupsi kita ini katakan. Jadi monggo Pak, tidak apa-apa. Itu bukan menyalahi amanah Pak. Selagi bapak butuh pakai. Ya kalau bapak tidak disampaikan, kalau bapak pakai apa dulu tidak apa-apa. Tapi jangan sampai kita butuh dipakai malah diselewengkan. Dia nggak boleh. Kalau bisa ya sudah tidak cukup dengan apa yang ada sampaikan amanah ya Pak. Itu kan Pak maksudnya. Ya boleh selagi kita butuh juga.
Bangun dulu apa? Listrik dulu bayar. Listrik bayar, walaupun yang impaknya dia buat gerbang. Tapi ini masjid nggak hidup lampunya kalau nggak dibayar. Pakailah nggak apa-apa, nggak apa-apa. Tinggal disampaikan dalam laporan. Uang bangunannya gede, tapi ini untuk proses masjid nggak ada. Saya belum bayar listriknya. Ini ada yang mati. Yang kecil-kecil dulu selesaikan, baru yang gede-gede. Gitu Pak. Itu telah apa itu tidak menyalahkan dana, tidak itu. Lebih kepada penggunaannya. Yang nggak boleh itu begini, misalnya sudah jelas yang dibutuhkan ini, ya kan, sedangkan dipakai yang tidak dibutuhkan, itu yang nggak boleh. Kalau dalam bahasa hukum apa itu Pak, gratifikasi menggunakan suatu daripada penggunaannya itu ya Pak. Kalau masalah itu boleh tanya, silakan Pak. Yang penting memang Bapak membutuhkan. Satu masalah. Yang kedua, ini juga banyak yang begini tuh Pak. Gimana suami yang sudah menikah kedua kali dan tak pernah izin dengan istri? Secara fikih tak ada syarat menikah izin dari istri, tidak ada. Secara fikih cuma 5 rukunnya dulu. Wali, saksi, mas kawin, ijab kabul, pasangan, laki, kembali, sah nikahnya. Secara fikih Pak. Tapi mohon maaf, secara hakikat menikah itu ibadah. Ibadah itu tidak boleh menyakiti orang lain. Sah nikahnya, tapi kau menyakiti siapa? Menyakiti pasangan yang pertama, kalau nggak izin. Itu lebih berat Pak, dosa. Maksud saya, berat dosanya. Kalau pertama juga kasihan dong, menyakiti hati istri. Ya, maka dari sana kata Nabi, ambil yang kira-kira pas. Kalau nggak berani, nggak usah. Kalau berani, ngomong sama istri. Tinggal nanti lihat istrinya dulu, istrinya ini mau nggak? Mau tuh begini? Ya mungkin dia rasional, karena bapak mau nikah lagi. Oh iya, soalnya itu apa? Nggak alasannya seperti itu ya. Jadi secara fikih tetap sama, iya kan? Karena syarat menikah tidak ada izin. Malah yang izin dari orang tua Pak, dari orang tua itu, dari wali, bukan dari istri. Cuma secara hakikat dia menyakiti. Ibadah itu boleh menyakiti. Khawatirnya menikah tanpa bilang istri pertama menyakiti istri pertama. Itu zalim, lebih berat. Tapi kalau sudah kejadian, udah kejadian. Terus gimana? Bapak ketahuan. Gimana? Ya ngomong aja sama istri pertama. Ngomong, minta ridhonya. Gak boleh doi ya, sudah itu udah ngomong kan. Itu aja gitu, solusinya begitu. Ya. Dan mohon maaf nih. Nah ini ada titik kodrat ya Bu, yang kadang-kadang kita nggak bisa merubah. Kalau istri itu tidak boleh bersuami banyak. Kalau suami boleh bersuami 2, 3 sampai 4. Ibu jangan kritik sama Allah. Kenapa ya Allah? Kan sekarang juga gitu ya. Orang-orang yang gender itu kan ngomong kalau suami bisa poligami, kenapa perempuan tidak bisa monogami? Ya bisa bisa poligami. Waktu bukan mana asapnya. Karena sampai ada ini pendekatan logika saja, tapi tidak bisa jawabannya. Kayak misalnya mohon maaf, perempuan itu kan yang dibuahi, yang bawahi kan laki-laki. Jadi kalau laki-laki itu ini air putih, masuk lagi teh, masuk lagi susu, masuk lagi Coca-Cola. Jadi campur nih air ini, bener kan? Kita minum juga enggak ini, mau diminum Coca-Cola kita nggak bagus juga. Perempuan juga sama. Datang laki ini buahin, datang laki ini buahin lagi, datang laki ini buahin lagi. Hancur tuh rahim perempuan itu bahasanya. Ini anak siapa? Kalau laki kan ada 4 istri, datang ke sini, buahin ke sini, datang ke sini, buahin ke sini, datang ke sini, datang ke sini. Maka dulu mohon maaf, saya belum mengatakan dulu itu Pak banyak mohon maaf perempuan
perempuan yang menawarkan kepada kiai mau dinikahi menjadi istrinya. Istri Nabi itu dulu kenapa mau? Karena dia pengen punya anak dari Nabi. Karena laki lah yang menjadikan keturunan, bukan perempuan. Sehebat-hebat ibu melahirkan, ibu 12 kali melahirkan, itu bintinya ke siapa? Laki, bapak. Ya kan? Oh ini anaknya ini anak ini, bapak. Maka dulu mohon maaf, pengenlah saya punya anak dari kiai ini. Maka dia mau jadi istrinya. Saya pengen punya anak ini. Kenapa? Karena dia ambil tuh binnya itu, Pak. Oh ini yang putra kiai ini, putra kiai ini, putra. Makanya itu kayak 10 kan dulu. Mohon maaf, bukan banyak istrinya, bukan Pak. Setidaknya memang niatnya adalah dia punya keturunan di sini. Dia nikah di Semarang, punya anak di sana. Dia nikah di Malang, dia nikah lagi di Banten, dia nikah lagi di Sumatera. Jadi dia menurunkan keturunan dia itu soleh, Pak. Dia sama dengan kita pada kawin nafsu kita masih. Kalau dia dulu yang udah, Pak, dia ke Sumatera Barat, cari perempuan di sana, nikah di sana, dia punya keturunan di sana, itu jadi kiai. Berangkat dari Banten, cari di Banten, ada yang punya istri, dan yang menawarkan bukan dia, ada perempuan ya kan? Mau gitu, pengen punya anak dari kiai ini, pengen punya dari kiai. Gitu Pak. Jadi mau dibedah dari sisi manapun juga ya, kita tidak bisa bilang berdua istri. Maka kalau ibu ada jadwal itu sudah belajar itu sudah. Memang berarti harus ada keturunan dari bapaknya, ya kan lewat perempuan ini. Keturunan dari bapaknya lewat perempuan ini. Walaupun ya tadi tak ada perempuan yang bisa menerima dengan kondisi ini. Ya kan, maka di sanalah kita ada kesalahan. Udah kalau bapak kalau satu aja, minimal menghormati kepada istri. Pada konsep awal itu berarti kan suami yang bersabar menghadapi nafsunya karena menghormati istrinya dan dicintai oleh Allah, daripada suami yang diam-diam dia memberikan nafsunya kepada orang lain dengan mohon maaf mencuekkan kepada istri atau menzalimi istrinya. Nah gitu Pak, untuk kata-kata saya. Jadi nggak ada Pak izin. Cuma kalau sudah terlalu dia mau aja. Ini bagi yang lain bukan bapak ini kan perwakilan aja anaknya gitu kan. Perwakilan aja. Jadi ibu dan kalau ada dia begitu ibu ikhlas aja, terima. Siapa tahu memang dia lebih baik daripada kita. Sudah. Kalau sudah begitu ibu tinggal jadi istri yang pertama yang lebih baik, ya kan. Jangan malah kita menjadi orang yang jadi pertengkaran. Apa sih kalau lebih baik daripada saya mungkin. Oh Masya Allah, itu ikhlas. Gitu ya Pak, tanggapan saya. Yang ketiga Pak Saudin, gimana Ustaz? Jadi gini Pak, lebih baik tidak bisa kalau memang punya karakter istri yang tidak menerima. Artinya menutupi aib itu lebih dicintai oleh Allah daripada membuka aib yang akibatnya lebih terpuruk, bukan lebih baik, itu lebih dicintai oleh Allah. Dan ketika disumpah berbohong untuk kebaikan lebih baik daripada bapak jujur tapi lebih terpuruk. Kan ada bohong dibolehkan ya, 3. 1, bohong untuk mempersamakan, menyatukan. Tadi itu bohong kepada pasangan yang sekiranya itu bisa mendamaikan, lebih baik daripada bapak jujur membuat satu perpecahan. Nggak usah. Walaupun disumpah dalam apa itu lebih. Karena pilihannya mohon maaf nih ibu. Kalau ada istri minta dibimbing sama suami sampai suka-suka itu, lebih bapak cerai aja ya. Karena karakternya nggak bagus. Istri yang sampai mohon maaf menjawabkan suami dengan minta disumpah pakai sumpah Quran segala, udah cerai aja selesai. Cerai itu ada pada istri, ada pada suami cerai. Karena menikah itu laki, bukan perempuan.
Ibu tuh dinikahkan sama bapak, sama bapak orang ayah ya wali, ya kan gitu kan. Nah, suami itu hak veto misalnya kan. Kalau kata suami udah mau pulang ke rumah kamu, selesai itu udah pak, nggak ada cerita lagi. Jadi kalau ada suami yang sampai katakan begitu, sampai meminta sumpah Quran, ngapain harus mau hidup pak? Udah nggak boleh cerai aja sih itu. Apa susahnya? Nah selesai itu pak. Tapi kalau mama belajar misalnya, kita terus saya tidak suka. Karena dosa bukan pada ibu, tapi dosa pada suami. Dosa pasti dosa apa? Yang bohong kita namanya juga. Tapi kan itu lebih kebaikan daripada sendiri jujur benar ya kan. Nanti menjadi pecah apa itu kan? Jujur tapi ujungnya bisa bercerai, tidak usah. Kita tuh jujur biar bisa diterima. Nah kalau suami jujur ibu terima, alhamdulillah. Suami saya jujur, sekalipun jujur pada dosanya. Lebih baik itu. Aku yang alhamdulillah. Nah tapi dengan aku itu jangan aku kemudian ibunya jadi mungkar. Bukan aku kan udah saya cerai, itu terima bapak itu bohong aja. Itu maksudnya gitu. Kalau dengan aku itu dia siap menerimanya dan akan bertahan rumah tangga itu apakah aku jujur. Tapi ketika jujur itu kemudian mohon maaf akan ada melakukan mungkar dari pasangan, tidak usah tutup aib kata Allah. Lebih baik dan kau bertahan terus. Selesai berubah kalian tinggalkan kali itu pak, terus ada tidak. Itu tuh mamanya begitu. Ibu juga sama, ibu sumpah suami. Udah gak bagus itu main sumpah begitu. Iya kan? Karena kita bukan pada hal yang sifatnya adalah materi, tapi sifatnya adalah pada hubungannya. Lebih baik menutup aib untuk kebaikan daripada membuka aib itu yang dibuka oleh bukan bunyinya itu. Jadi gitu aja. Jadi gak usah dari sumpah sudah, ya kan? Tapi benar tapi ada itu pak. Ayo katanya, ya kan? Kalau nggak jujur, kalau nggak mau jujur, coba demi apa Al-Quran. Akhirnya suami ngomong dia, saya suka dengan Al-Quran. Ijat Qurannya, diijat Qurannya. Akhirnya setelah itu kalau lebih baik, enggak. Enggak. Sudah gitu kan. Belajar melapangkan hati sudah. Orang yang melapangkan hati dan sabar lebih baik. Nanti pelan-pelan Allah pintu. Nah kalau memang udah ada pintu, Allah pisahkan dengan sendirinya. Emang nggak cocok berarti laki ini sama istri ini. Allah jaga perempuan ini terus dalam kebaikan. Maka sekarang so, ibu baik, bapak baik, nanti Allah jaga kebaikannya. Karena kalau ibu baik, bapak nggak baik, berarti pisahkan sama Allah. Karena ada ayat Qurannya, wanita yang baik buat suami yang baik, ya kan suami yang baik buat wanita yang baik. Kalau nggak baik, berarti bisa dengan sendiri kok. Bisa dengan sendiri. Ibu kuat aja sama Allah, kuat aja sama Allah terus nanti. Kalau bapak ini nggak seimbang, jadi orang yang sudah itu nggak bisa. Bapak juga sama baik, jadi gitu. Nah, ibu kalau nggak baik, orang yang sudah nanti ibunya. Jadi itulah disebut dengan barang-barang yang dekat dengan amal Allah. Begitu pak, ya kan? Jujur, kalau memang itu bukan kebaikan, ya. Tapi kalau dengan membuka itu kemudian diretak. Itu yang bisa saya sampaikan. Cukup Bapak Ibu? Apa Pak di sana? Dia ngobrol sendiri Pak. Kenapa? Cukup ya. Mudah-mudahan itulah kalau rumah tangga ya kan. Tapi kembali kepada kita masing-masing. Bapak Ibu saya menyampaikan dan Rasulullah SAW dipahami hadis dengan baik. Mohon silakan dan kembali kepada situasi dan kondisi kita masing-masing. Cukup. Ibu-ibu gak ada pertanyaan? Ibu-ibu pada diam semua. Mohon maaf ya lahir batinnya tidak ada maksud saya untuk apapun ya kan, tapi ini mudah-mudahan ini hanya secara apa namanya ilmu saja ya kan, kasusnya dikembalikan kepada Bapak Ibu semua dan beri rumah tangga. Semoga Allah membimbing rumah tangga kita sakinah mawaddah warahmah, bukan hanya bersama dunia tapi bersama sampai di surga ya Allah. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Asep yang telah berbagi ilmu pagi hari ini panjang lebar terkait rumah tangga tentunya mudah-mudahan ke depan rumah tangga kita semua akan lebih baik dan lebih baik lagi. Amin ya rabbal alamin. Mari
Ibu-ibu kita tutup dengan baca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih, terima kasih jamaah sekalian. Semoga kita semua mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.